أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu an qala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu an dia berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wattaba'a fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an dia berkata, ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal, yu'adzinu, mengumandangkan azan, wattaba'a fahu, dan dia mengikuti mulutnya, hahuna kesini, wahahuna dan kesana, wa isba'ahu fi udhunaihi, dan jarinya ada di kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan disahihkannya. Jadi Bilal itu kalau azan mulutnya ya, bergerak komat kamit dengan sangat jelas, lalu bergerak ke kanan ke kiri, dan jarinya ada di telinganya, jarinya di telinga, itu supaya keras suaranya. Jadi pertanyaan kemarin ini dalilnya. Kok ada orang azan jarinya ditaruh di telinga untuk disumbatkan telinganya, itu ini dalilnya. Wali Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunai, ini juga dikuatkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia menjadikan kedua jarinya ada pada kedua telinganya. Wali Abi Dawud, dan di riwayat Abu Dawud, lawa unumahu lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan, dia menggerakkan lehernya ketika sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, tetapi badannya tetap menghadap kiblat, tidak bergerak. Yang bergerak hanyalah bagian leher ke atas gitu. Sementara badannya tetap, bukan begini, tapi kepalanya saja. Dan hadis ini asalnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama, disyariatkannya azan. Jadi azan itu masyru'iyatul azan, dan ini sudah kita jelaskan dalam kesempatan kita yang lalu. Yang kedua, disunahkan saat azan itu ya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras, karena ini memang panggilan, maka harus dengan suara yang keras. Dan di antara cara untuk membuat suara itu keras, maka tangan ditaruh di telinga atau untuk nyumbat telinganya, supaya ini keras. Jadi itu sebuah cara.
termasuk juga menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Itu juga dalam rangka supaya suara itu keras dan menyebar gitu. Yang kedua, disunnahkan atau ya disunnahkan menggunakan pengeras. Jadi menggunakan pengeras yang dilakukan pada hari ini itu hukumnya sunnah, karena itu sebagai wasilah untuk mengeraskan ya suara. Kalau dulu belum ada pengeras itu, maka dengan cara ya menggerakkan ke kanan ke kiri, ya berarti upaya untuk menjadikan suara azan itu keras itu bagian daripada perintah, bagian daripada sunnah. Oleh karena itu menggunakan pengeras bukan bid'ah, tetapi justru disunnahkan karena itu merupakan cara, alat gitu. Alat yang dimaksud bid'ah itu adalah kalau menambah esensi daripada ibadah itu, menambah kalimat adzannya dan seterusnya. Tapi kalau wasilahnya, maka itu bukan termasuk bid'ah gitu. Meskipun rupanya dulu ya terjadi juga perdebatan gitu. Ini speaker itu bid'ah atau tidak gitu. Pada awalnya ya mungkin ya dianggap bid'ah, tapi kemudian seiring dengan waktu difikirkannya maka tidak termasuk bid'ah. Sama atau mirip dengan membukukan Al-Quran. Dulu pada awalnya membukukan Al-Quran itu kan tidak diterima oleh Abu Bakar, tidak, karena ini tidak terjadi pada zaman Nabi. Kenapa kita melakukannya? Kata Umar, wallahi hadza hasan, ya demi Allah ini adalah baik. Ini adalah baik membukukan Al-Quran. Itu pandangan Umar saat itu, dan Umar enggak sekali itu untuk meyakinkan Abu Bakar bahwa itu adalah bagus. Termasuk minta Zaid bin Thabit untuk menulisnya. Zaid bin Thabit pun enggan saat awal itu, tapi kemudian terus didesak oleh Umar dan diyakinkan bahwa ini adalah baik, baru kemudian iya ditulis Al-Quran itu. Dan itu tentu juga tidak bid'ah, karena penulisan Al-Quran memang sudah ada, tapi kemudian dibukukan menjadi rapi memang belum ada saat di zaman Nabi. Jadi hal-hal yang bersifat merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan untuk mengamalkan ajaran agama, maka tentu itu dibolehkan atau bahkan ya diperintahkan. Seperti ya ke masjid bawa sepeda motor, kan bagus juga kan, supaya lebih cepat. Ya, di zaman dulu nggak ada pakai sepeda motor, atau juga ya jarang yang pakai kuda juga ya jarang, kecuali yang agak jauh itu. Tapi ya sekarang ya nggak apa-apa pakai sepeda motor. Tapi kalau pakai onta lalu kemudian baris onta itu di depan masjid kayaknya kurang pas, ya kan? Ya tapi kalau motor yang baris kayaknya ya nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau onta yang baris atau kuda yang baris kan ya banyak kotoran nanti. Tapi kalau motor kan insya Allah enggak. Jadi dengan demikian masjid kemudian menyediakan lapangan untuk parkir itu ya berarti ada perintahnya, karena dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan ibadah. Ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Menjadi wajib. Jadi kalau ada suatu perkara kewajiban yang ternyata tidak bisa kewajiban itu dilakukan kecuali dengan sesuatu itu, maka berarti sesuatu itu menjadi wajib. Termasuk juga berarti kalau sesuatu itu baik dan tidak sempurna dengan sesuatu itu kebaikan itu, maka berarti sesuatu itu kan menjadi baik. Termasuk menyediakan wudhu, menyediakan wudhu di depan masjid dan itu ditata dengan bagus supaya orang mudah untuk berwudhu, dijaga kebersihannya, air mengalir dengan baik, ya tentu saja itu kebaikan juga. Karena kalau di zaman Nabi dulu ya nggak disediakan air pakai keran, itu nggak ada, pakai timba itulah. Itu, ya. Di zaman saya masih lumayan ada dragon, masih ada punya dragon, sebagai ganti daripada untuk nimba, pakai dragon. Sekarang
Gimana? Nggak usah pakai jargon lagi kan? Begitu. Jadi hal-hal yang bersifat wasilah, maka itu boleh berkembang sesuai dengan kebutuhan daripada pelaksanaan ibadah yang diserukan. Maka hal-hal seperti itu tidak termasuk bid'ah. Yang termasuk bid'ah itu kalau nambah-nambah atau mengada-ngada, yang itu justru tidak sesuai dengan sunnah. Sebagaimana nanti kita singgung juga. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat. Istihbabu. Nah ini di sini. Istihbabu istiqbalil qiblah fil adhan. Disunnahkan menghadap kiblat saat azan. Gitu, di sini. Jadi hadis tadi menunjukkan disunnahkan menghadap kiblat saat azan. Gitu. Jadi menghadap kiblat itu iya disunnahkan. Dan tetap menghadap. Gitu. Yang bergerak ke kanan dan ke kiri itu bagian kepala gitu, untuk menyebarkan suara, tapi posisi badan tetap menghadap kiblat. Nah ini yang kemarin ada pertanyaan, mana dalil menghadap kiblat? Ya di sini. Ini Bilal selalu menghadap kiblat ketika azan. Lah kalau kemudian ada orang yang justru mengada-ngada, azan tidak menghadap kiblat, itu namanya mengada-ngada, nyaingin sunnah. Itu bisa menjurus kepada bid'ah. Karena nyaingin sunnah. Sunnahnya menghadap kiblat, lo kok ini membuat justru tidak menghadap kiblat gitu loh. Jadi kalau motivasinya untuk itu dan kemudian itu dilanjutkan, maka itu kan berarti nyaingin sunnah, nyaingin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnahnya itu mengarahkan suara itu adalah ya bagian kepala, bukan bagian tangan yang kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu bukan begitu sunnahnya. Itu kan. Ya. Itu bukan begitu. Itu. Tapi kalau deklamasi ya terserahlah, gitu ya kan. Ada memang anak-anak SD itu diajarin deklamasi, gitu. Merdeka, gitu. Atau nanti kalau suatu saat juga ya salam khutbah Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka ditambah gitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah ya ajaran tertentu, ya itu bisa menjurus ke sana nanti itu bid'ah gitu. Jadi sunnahnya memang azan itu menghadap kiblat, kecuali dalam kondisi tertentu lo kok sulit menghadap kiblat, itu persoalan lain gitu. Seperti ya apa, seperti di pertama Bilal azan naik Ka'bah itu ya, naik di atas Ka'bah itu ya apa enggak menghadap kiblat, memang di atas. Dan itu menunjukkan juga memang azan itu dalam rangka supaya keras, itu boleh naik ke atas menara. Maka dulu dibuat masjid itu ada menara, itu supaya muadzin itu naik ke atas gitu, supaya keras gitu. Dan pakai apa itu corong buatan gitu, bahan dari seng itu, kemudian di kayak trompet, jadi memang ya lebih keras motor gitu. Saya zaman kecil ya tahu ada begitu. Berikutnya disunnahkan azan itu atau muadzin itu dipilih yang memiliki suara yang keras dan bagus itu. Jadi kenapa Bilal? Ya karena suaranya keras dan suaranya bagus itu. Jadi ini harus nyatu ini. Ada yang keras tapi cempreng gitu ya. Ya, pilih yang keras tapi yang bagus. Ada yang bagus suaranya tapi pelan gitu. Kayak dibatin suaranya, ya nggak keluar gitu ya. Ya, maka harus yang keras dan juga yang bagus. Tapi hari ini karena ada speaker ya, mungkin keras itu sudah menjadi sesuatu yang bisa diatasi. Jadi tinggal suaranya bagus gitu. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa muadzin itu memang ya perlu ditugaskan. Ada petugasnya. Maka di situ selalu Bilal, gitu kan. Selalu Bilal. Itu menunjukkan bahwa muadzin itu memang ya ada petugasnya. Tidak semua orang langsung kemudian
menjadikan dirinya sebagai muadzin. Karena itulah maka Bilal itu terkenal menjadi muadzin, karena memang ya sunnahnya ada yang bertugas. Nanti kita ketahui ada juga nanti yang lain selain daripada Bilal. Berikutnya, keutamaan Bilal. Keutamaan Bilal sehingga ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin. Sekaligus menunjukkan keutamaan berikutnya, keutamaan orang yang mengawali kebaikan. Orang yang mengawali kebaikan itu punya keutamaan. Keutamaannya apa? Ya seakan-akan punya hak paten. Sehingga muadzin itu sering disebut Bilal. Padahal Bilal itu bukan muadzin. Bilal itu adalah nama orang. Nah, karena ya disinilah keutamaan orang yang pertama kali melakukan sesuatu dan terus menerus itu sampai kira-kira menjadi hak patennya. Gitu. Hak patennya itu apa? Hak patennya itu siapa saja muadzin, siapapun yang menjadi muadzin berikutnya itu pahalanya mengalir kepada Bilal. Gitu. Hak patennya begitu. Kalau dunia itu kan hak patennya itu materi itu, ya kan, minta bagian materi itu, penemu ini, jadi dia dipatenkan, maka kemudian siapa saja yang kemudian mengikutinya itu harus memberi royaltinya. Nah, kalau di dalam ajaran Islam memang iya ada royalti itu, yaitu royalti dalam hal pahala bagi siapa yang mengawali kebaikan. Maka orang yang mengawali kebaikan itu luar biasa pahalanya. Itu termasuk dalam berinfak dan bersedekah, itu orang yang pertama kali melakukan lalu kok kemudian banyak yang mencontohnya, maka itu ya dia mendapatkan aliran pahala. Ini diantaranya ya kita mendapatkannya pelajarannya demikian. Muadzin belakangan itu disebut Bilal, padahal namanya adalah Hartono, ya kan? Tapi Bilal, siapa Bilal hari ini? Kan gitu kan? Siapa Bilal hari ini? Padahal sejatinya adalah muadzin. Gitu. Demikian. Silakan.